kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Tapi terlebih dahulu, Ibu Guru akan mengecek kehadirannya ya. Yang pertama ada Sasha. Hadir, Bu. Mira. Hadir, Bu. Rizky. Hadir, Bu. Nurul. Hadir, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama ya. Berdoa bersama akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Untuk lebih semangat lagi, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ada yang sudah hafal? Sudah, Ibu. Oke, baik. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, semuanya sudah semangat? Sudah. Sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Oke, Ibu mau tanya nih, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Jual beli. Ya, tentang jual beli. Ada yang masih ingat nggak syarat jual beli? Masih, Bu. Ada apa aja? Harus ada penjual. Benar. Harus Ada ada pembeli. pembeli. Harus Harus ada barang. Harus Harus ada ada uang. Iya. Terus kalau jual beli, kita bisa melakukan jual beli di mana saja? Di pasar. Tradisional. Di Di mana mall. lagi? Di mall atau di minimarket. Di tempat bakso juga. Bisa juga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Kemarin kan kita belajar tentang jual beli. Nah, tapi kalian tahu nggak bagaimana proses barang itu berada di pasar dan berada di rumah kita. Barang yang kita beli tersebut, ada yang tahu? Tidak tahu, Ibu Guru. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Baik, kegiatan ekonomi. Untuk tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah yang pertama yaitu mengidentifikasi peran produsen, distributor, dan konsumsi dalam kegiatan jual beli. Yang kedua, menganalisis proses produksi, distribusi, dan konsumsi, membuat diagram alur ekonomi yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi, menjelaskan hubungan sederhana antara tahapan produksi, distribusi, dan konsumsi, dan seterusnya. Bisa dibaca di depan ya. Ya, Ibu. Baik, sebelum kita lanjut ke materi kegiatan ekonomi, Ibu Guru akan melakukan tes diagnostik dulu untuk kalian semua ya. Ibu Guru berikan waktu 10 menit. Sudah? Sudah. Ambil ya.
menjelaskan tentang apa sih kegiatan ekonomi itu. Jadi kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat termasuk kita sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya kita membutuhkan makanan, jadi kita melakukan kegiatan ekonomi berupa kegiatan jual beli. Kita membeli makanan ke penjual makanannya. Kemudian adapun tujuan kegiatan ekonomi yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan hidup. Seperti tadi kita membutuhkan makanan, pakaian dan lain sebagainya. Kemudian mencari keuntungan. Penjual menjual barang yang dijual tersebut untuk mencari keuntungan. Kemudian yang ketiga memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Kemudian yang terakhir meningkatkan nilai guna sumber daya alam. Misalnya dari barang mentah ke barang jadi. Jadinya barang mentah tersebut kalau diproses menjadi barang jadi, nilai gunanya akan semakin banyak. Ya. Terus kemudian ada jenis kegiatan ekonomi nih. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Bisa dilihat di sini ada orang yang sedang membuat kain endek. Ada yang tahu kain endek? Tahu. Kegiatan apa itu kain endek? Kegiatan kain khas Bali. Ya, seperti yang sedang kalian pakai. Terus kedua ada kegiatan distribusi di mana kain endek tadi dijual ke toko dulu. Terus yang terakhir ada kegiatan konsumsi yaitu penggunaan kain endek tersebut. Sekarang coba dilihat video berikut ini. Endek itu sebenarnya adalah proses tenun ikat, namun di Bali sudah diberikan nama kain endek gitu. Masing-masing kabupaten memang mempunyai motif sendiri-sendiri, termasuk juga Kabupaten Lumbung. Nah, kita mempunyai motif-motif tersendiri yang diambil dari alam, kita tuangkan ke dalam tenun endek di Kabupaten Lumbung. Daripada tenun itu terdiri dari 2 benang susi dan patah. Proses daripada benang itu adalah pertama los, kemudian dijulur benang itu dulu, kemudian baru digelos, kemudian baru dimotong ke tengah-tengah. Jadi kasih pemutar. Setelah dilukis baru diikat. Nah, setelah diikat, selesai diikat itu baru dicelup, kemudian dicelup dasar dulu, kemudian ikatannya itu dibuka sebab dia sudah merupakan suatu motif. Jadi motif itu dicatri, diisi warna-warna sesuai dengan motif yang akan kita buat. Kemudian masalah pewarnaan, nah ini perlu kami singgung. Ada 2 cara dalam pewarnaan, yaitu warna alam dan juga warna kimia. Jadi kami juga menggunakan warna alam yang menggunakan bahan-bahan yang ada di alam seperti akar mengkudu, kayu cang, gambit.
Selanjutnya Ibu Guru akan menjelaskan tiga kegiatan tadi. Yang pertama yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan membuat atau menghasilkan barang atau jasa. Seperti yang bisa dilihat pada gambar di sini. Di sini ada orang yang sedang memetik coklat. Untuk apa itu? Untuk Di sini. membuat coklat. Nah, untuk membuat coklat. Nah, orang yang sedang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produsen. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi tadi kepada konsumen. Nah, seperti ini menyalurkan ke konsumen langsung. Pelakunya disebut dengan distributor. Nah, kegiatan distribusi ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu distribusi langsung, yaitu penyaluran produk langsung kepada konsumen. Contohnya pernah lihat pedagang ayam betutu? Nah, pedagang ayam betutu itu langsung menyalurkan kepada konsumen. Itu disebut dengan distribusi langsung. Yang kedua ada distribusi semi langsung, di mana distribusi ini menyalurkan hasil produksinya melalui satu perantara. Misalnya nih tadi ada produksi coklat. Nah, coklatnya itu ditaruh ke toko oleh-oleh. Kemudian toko oleh-oleh tersebut menyalurkannya langsung kepada konsumen. Itu disebut dengan distribusi semi langsung. Nah, di mana terdapat satu perantara. Kemudian jenis distribusi yang ketiga yaitu distribusi tidak langsung, di mana penyaluran hasil produksinya itu melalui perantara dua perantara atau lebih. Misalnya ada produksi coklat, kemudian coklat tersebut didistribusikan kepada distributor yang lebih besar. Kemudian distributor yang lebih besar tersebut menyalurkannya ke toko oleh-oleh lain, kemudian ke konsumen. Nah, di sana terdapat dua perantara atau lebih. Yang terakhir ada kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa. Seperti di sini ada gambar orang yang sedang ngapain? Mengonsumsi coklat. Ya, makan coklat. Nah, di sana terdapat kegiatan menghasilkan barang tadi. Itu disebut dengan kegiatan konsumsi. Nah, pelaku konsumsi ini disebut dengan konsumen. Kemudian kita akan melihat video tentang produksi kain endek. Baik, setelah melihat video produksi kain endek, ada yang bisa menyebutkan jenis kegiatan ekonominya di sana, mulai dari produksi, distribusi sampai dengan konsumsi. Oke, Nurul. Kegiatan produksinya itu pas membuat kain endek, Ya. habis itu dipasarkan, jadinya distribusi. Nah, orang yang pakai kain endek kayak kita itu disebut konsumen. Nah, ya. Terus kemudian Ibu Guru akan membagikan LKPD sesuai dengan tes diagnostik yang kita lakukan di awal tadi. Untuk kelompok pertama ada Nurul, kelompok 2 ada Rizky, dan kelompok 3 ada Mira dan Aisyah. Ibu Guru akan beri waktu mengerjakannya 20 menit. Apakah cukup? Cukup. Untuk yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung ya.
menjawab? Sudah Ibu. Tunggu temannya dulu ya yang belum. Sudah Bu. Sudah? Ada yang belum? Saya Bu. Kita tunggu sebentar lagi ya. Sudah semua? Sudah. Baik, agar lebih semangat lagi, Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan ice breaking. Seperti pertemuan pada sebelumnya, kita ice breaking menggunakan tepuk semangat. Masih ingat? Masih. Ibu yang pimpin ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Semangat. Baik, karena tadi kalian sudah menjawab lembar kerja yang sudah Ibu berikan, sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi tadi. Semuanya sudah siap? Sudah. Baik, yang pertama yang akan mempresentasikan yaitu kelompok A. Silakan Nurul. Baik teman-teman, saya dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Jadi di sini ada gambar orang yang sedang melakukan penenunan kain endek. Terus pertanyaan pertama dan kedua itu orang yang sedang melakukan penjualan kain endek ke masyarakat dan akhirnya dipakai. Dan pertanyaannya itu adalah pertama, sebutkan dan jelaskan kegiatan ekonomi yang ada pada gambar di atas. Yang pertama itu bisa disebut dengan penenunan kain endek ini yaitu proses produksi. Nah, orang yang melakukan proses produksi ini biasanya disebut produsen. Kemudian yang kedua adalah tahap melakukan distribusi barang, di mana kain endek disalurkan kepada masyarakat sekitar untuk dibeli langsung. Itu namanya proses distribusi. Nah, orang yang melakukan distribusi itu disebut distributor. Dan terakhir itu ada gambar orang yang memakai kain endek itu disebut dengan konsumsi barangnya atau konsumen gitu. Buatlah alur kegiatan ekonomi berdasarkan gambar di atas. Nah, alurnya itu teman-teman, yang tadi itu pertama itu diproduksi, habis itu didistribusikan, baru dipakai atau dikonsumsi. Wah, bagus sekali. Terima kasih Nurul. Silakan kembali ke tempat ya. Yang kedua kelompok B. Silakan. Disconnected. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu Connected. di sini disajikan sebuah permasalahan, kemudian
kami mendiskusikan untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu bagaimana cara Budi agar dapat memperoleh kain tersebut. Nah, Budi memperoleh kain tersebut dengan membeli ke distributor atau membeli secara langsung ke pengrajinnya. Nah, yang kedua, sebutkan dan jelaskan kegiatan ekonomi apa saja yang terjadi pada cerita di atas. Di sini pada cerita ini terjadi 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu kegiatan produksi, yaitu para pengrajin menghasilkan atau membuat kain endek dengan menggunakan alat tenun tradisional. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan distribusi, di mana kain yang dibuat tadi didistribusikan atau dipasarkan ke daerah-daerah lain. Nah, selanjutnya yaitu konsumsi. Kegiatan konsumen adalah di sini yaitu Budi yang sering membeli kain yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana proses kain endek menjadi kain yang bisa digunakan? Kain ini ditenun menggunakan alat tenun tradisional dan pewarna alami. Kemudian didistribusikan ke pasar atau dibeli langsung ke para pengrajinnya. Selanjutnya, kain tersebut bisa kita gunakan atau kita konsumsi. Sekian presentasi dari saya. Baik, bagus sekali, tepuk tangan dulu. Oke, yang terakhir kelompok C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk yang pertama, sebutkan dan jelaskan kegiatan ekonomi yang ada pada gambar di atas. Nah, yang gambar tersebut ada 3 gambar. Gambar pertama itulah gambar membuat endek atau yang bisa disebut sebagai menenun. Kemudian prosesnya disebut kegiatan produksi. Kemudian yang gambar kedua itu ada gambar orang menjual kain endek, di situ disebut sebagai proses distribusi. Kemudian yang ketiga, gambar yang ketiga itu ada gambar orang memakai kain endek atau bisa disebut sebagai kegiatan konsumsi. Baik, saya akan memberikan contoh mengenai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Contoh dari kegiatan produksi yaitu mengolah buah coklat hingga menjadi coklat siap konsumsi. Kemudian kegiatan distribusi yaitu menjual coklat untuk oleh-oleh. Kegiatan konsumsi yaitu membeli coklat di supermarket. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, baik. Ada yang belum jelas atau kurang dimengerti bisa ditanyakan? Sudah jelas, Ibu. Oke, sudah. Baik, karena tidak ada yang bertanya, Ibu Guru akan mengevaluasi pemahaman kalian tentang materi kita tadi. Ibu Guru berikan waktu pengerjaan 15 menit ya. Bisa. Sudah? Sudah. Baik, Ibu Guru akan tanyakan lagi. Ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari tadi? Saya, Ibu Guru. Baik, Nurul. Kita udah belajar tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi kalau produksi itu membuat barangnya, kalau distribusi itu menjualnya, kalau konsumsi itu menggunakannya. Pinter. Kemudian Ibu Guru akan melakukan refleksi dulu. Ibu Guru mau tanya, kalian semua sudah memahami apa yang kita pelajari tadi? Sudah, Ibu. Baik. Tadi ada kesulitan selama pembelajaran? Tidak. Oke, berarti bisa semua ya. Terus tadi kan kita sudah melakukan berbagai kegiatan. Bagian mana sih yang kalian paling senangi pada kegiatan pada hari ini? Menonton video. Video apa lagi? Memakai kain endek. Ya, memakai kain endek ya. Baik, terima kasih telah
melakukan pembelajaran pada pagi hari ini dengan disiplin dan sangat aktif. Ibu Guru mengucapkan terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kekayaan budaya Indonesia. Sebelum itu, Ketua kelas silakan memimpin doa. Baiklah teman-teman, karena pembelajaran kita sudah berakhir, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai.